Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gudang garmen busana muslim di Jalan Pulau Batanta, Denpasar ludes terbakar. Fenomena super new moon menyebabkan tinggi air laut di sejumlah wilayah pesisir di Bali meningkat. ASEAN Football Federation kembali akan menggelar turnamen Piala AFF U23 dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Akan diawali dengan doa. Marilah kita kebangsaan Indonesia Raya. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedanarto melepas 380 pelajar yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Pelajar 2025 yang berlangsung dari tanggal 31 Mei hingga 5 Juni 2025. Kegiatan pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Bangli. Mereka akan bersaing dengan pelajar dari kabupaten lain di Bali untuk meraih prestasi gemilang demi mengharumkan nama keluarga maupun Kabupaten Bangli. Kontingen terdiri dari atlet pelajar terbaik dari berbagai cabang olahraga serta ofisial. Mereka sebelumnya menjalani seleksi ketat dan pemusatan latihan. Mereka terdiri dari atlet yang berjumlah 250 orang, pelatih atau ofisial 80 orang yang dibiayai pemerintah kabupaten, dan 46 atlet yang biayanya ditanggung mandiri oleh masing-masing cabang olahraga. Sangat optimis karena memang ini sudah dibina mulai dari gugus-gugus itu dilaksanakan event-event sehingga terpilihlah atlet-atlet yang kemarin yang kita kirim ke Porja. Jadi optimis untuk bisa mendulang medali yang maksimal untuk anak-anak atlet kita dalam rangka mengikuti Porja di Provinsi Bali. Pekan Olahraga Pelajar 2025 akan mempertandingkan 34 cabang olahraga dan Kabupaten Bangli hanya mengikuti 20 cabang olahraga resmi dan 2 kategori cabang olahraga eksebisi. Pekan Olahraga Pelajar ini akan digelar di Denpasar tepat saat musim libur sekolah. Sekitar 1.200 pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA dan SMK akan berkompetisi di sejumlah cabang olahraga. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sebagai persiapan leg kedua kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda menggelar pemusatan latihan di Bali dari tanggal 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sejumlah pemain belum bisa bergabung di pemusatan latihan karena masih memperkuat klubnya di Eropa, yakni Kevin Dix. Sementara Eliano Reinsders juga berhalangan karena urusan keluarga, dan sebagian pemain absen karena cedera. Meskipun demikian, Erick Thohir optimis skuad Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Karena ada kartu kuning, Martin Paes, Marcelino, ya kan, terus Ragnar kebetulan juga sedang cedera. Kita sedang menunggu Sandy Walsh, juga kita lihat seperti apa recovery-nya. Kevin Dix tadi saya udah sampaikan. Ya kita lihat aja nanti. Eliano kemarin tidak bisa bergabung, diputuskan karena memang ada urusan keluarga, istrinya dalam proses melahirkan. Ya tapi kita tetap harus optimis. Kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Skuad Garuda menjalani pemusatan latihan di Bali dari tanggal 26 Mei hingga 31 Mei.
Selanjutnya, timnas senior ini kembali ke Jakarta untuk melakoni leg kedua melawan China dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Bandung. To be unforgettable. Of the media and football fans across South. Asian Football Federation kembali akan menggelar turnamen Piala AFF U23 pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025 dan Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Dalam drawing atau undian Piala AFF yang berlangsung di Jimbaran Badung pada hari Jumat 30 Mei. Acara ini dihadiri Ketua Umum PSSI, pelatih Gerald Vandenberg, pihak sponsor dan salah satu pemain Indonesia U23 Kadek Arel. Hasil undian, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Brunei, dan Filipina. Sedangkan di grup B terdiri dari Vietnam, Kamboja, dan Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kesiapan stadion yang akan digunakan dalam ajang sepak bola muda se-Asia Tenggara. Of course, Group A, two powerhouse, Indonesia and Malaysia, and also a good rivalry. What is your prediction? I think the top group, top four will be, I think the Indonesia, Thailand and Vietnam, maybe Malaysia. And who knows football? You never know. Ya, saya rasa kita nggak boleh bilang siapa yang berat, siapa yang ringan ya. Sepak bola bisa membuktikan. Sama seperti tim Indonesia. Kalau 2 tahun yang lalu siapa sih yang bicara Piala Dunia di Indonesia? Indonesia bangkit, saya yakin negara-negara Asia Tenggara juga akan bangkit. Yang kita pastikan pasti gini lah, kalau hospitality, masalah kita punya tim, saya rasa yang pasti nanti kualitas stadiumnya aja kita mau pastikan, kualitas rumputnya yang selalu menjadi challenging. Turnamen Piala AFF U23 akan berlangsung di Jakarta pada 15 hingga 31 Juli 2025. Stadion yang akan digunakan yakni Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Turnamen AFF U23 digelar setiap 2 tahun sekali dan merupakan ajang penting untuk mempersiapkan talenta muda kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan melaporkan dari Bandung.